Tes. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Fran. Sudah Selamat masuk ya? siang, Ya. Pak Dur. Sudah masuk. Sudah masuk. Sebentar. Kita akan bincang-bincang dengan tema apa ini, Pak? Tentang masalah yang sering dituduhkan kepada Rasul Paulus, di mana seolah-olah Rasul Paulus mengajarkan untuk supaya orang-orang percaya, orang-orang Kristen ini tidak menjalankan lagi hukum Taurat seperti sunat, makan makanan yang haram. Oh Itu ya. Pak yang sampai hari ini menjadi masalah. Di mana sebelumnya Tuhan Yesus sendiri berfirman bahwa sebelum langit dan bumi ini lenyap, satu titik, satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan ditiadakan. Jadi seolah-olah kontradiksi itu Pak. Oh ya 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 ya. Iya, jadi memang tujuan non Kristen ya kepada surat-surat Paulus ini cukup cukup apa ya? Cukup memprihatinkan. Dulu tujuan yang utama adalah mereka menuduh bahwa katanya Paulus ini mengajarkan doktrin Trinitas atau doktrin Tritunggal. Doktrin yang menjadikan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini gara-gara diajarkan oleh Paulus. Begitu tujuannya. Tapi setelah kita buktikan bahwa atau kita minta suruh membuktikan di surat Paulus mana Paulus menjadikan Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa. Nah, ternyata mereka tidak bisa membuktikan, ya. Nah, kemudian setelah kita buktikan bahwa Paulus justru mengajarkan ketauhidan ya, mengajarkan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Itu tertulis di surat Paulus, surat 1 Korintus 8 ayat 6. Paulus tegas mengatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya. Paulus tidak pernah berkata, bagi kita ada Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Yesus, atau Allah Anak, Allah Roh Kudus, tidak pernah. Tetapi kemudian tuduhan berikutnya, ya setelah mereka tuduhannya seperti orang meninju angin gitu ya. Tuduhannya tuduhan yang tidak bisa dibuktikan, alias fitnah. Tuduhan tanpa bukti itu kan fitnah ya Pak ya. Kemudian Iya. mereka menuduh tuduhan berikutnya, oh yaitu Paulus itu merusak hukum Taurat. Paulus mengajak orang-orang supaya melanggar hukum Taurat. Nah, ya lanjut, bagaimana menurut Pak Durno? Iya, perlu kita baca tulisan Paulus di Roma 7 pasal yang pertama. Prinsip-prinsip tentang hukum. Jadi bukan hanya hukum Taurat saja gitu. Ya, surat Roma ini surat Paulus kepada jemaat di Roma ya. Pasal Iya, 7 ayat berapa Pak? ayat 1. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Nah, ya, bagus, bagus. Gimana, Pak? Lah ya ini prinsip hukum ya. Ini ilustrasi, katakanlah ada kasus seorang pengedar narkoba ketangkep terus terkena hukuman 10 tahun. Iya Ya, loh. Nah, kalau dia sudah menjalani hukumannya, otomatis selama 10 tahun dia di penjara, otomatis kan hukuman untuk pengedar narkoba 10 tahun itu kan sudah dijalani, Pak, sudah hapus. Hukum KUHP-nya tetap berlaku, tapi untuk orang yang sudah dihukum, tentu saja hukumannya sudah lunas gitu, Pak.
Demikian juga prinsip hukum Taurat juga begitu. Hukum Taurat bukannya Paulus membatalkan, tapi hukum Taurat tetap berlaku bagi orang yang masih hidup. Gitu. Boleh kita Ya, baca lagi ini apa? Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ke 4 ya. Boleh Pak Frans tolong baca. ya. Roma pasal yang ke-6 ya. Ayat 1 Satu. sampai 4. Iya, iya, iya. Pasal yang ke-6 betul, sorry. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, Iya, bagaimana penjelasannya Pak Bruno? iya. Jadi kematian Kristus itu adalah kematian untuk dosa. Jadi dia menanggung hukuman dosa. Dan ketentuan hukum Taurat itu kan yang melanggar hukum Taurat kan dosa. Sedangkan Kristus sendiri kan tidak berdosa, hanya dia menggantikan umat manusia yang berdosa ini yang seharusnya menerima hukuman dosa yaitu maut, kematian itu ditanggung oleh dijalankan oleh Yesus Kristus. Nah, orang-orang yang percaya di hadapan Allah, hukumannya ini sudah ditanggung oleh Kristus, diperhitungkan bahwa kematiannya Kristus itu adalah kematiannya orang berdosa juga. Gitu. Jadi barang siapa yang percaya, kita ini seperti dituliskan di sana, di Roma 6 itu, kita ini sudah mati bersama-sama Kristus, dikubur bersama-sama Kristus, dan sudah bangkit sebagai manusia baru. Jadi segala hukum Taurat ini sudah tidak berlaku lagi, orang kita ini sudah orang mati kok. Itu prinsipnya, Pak. Jadi bukan berarti setelah terima Yesus kita harus tetap menjalankan hukum Taurat yang ada 10 dan juga ada 613 hukum, macam hukum itu. Bukan begitu, semua hukum Taurat Ya. sudah genap. Hmm. Iya tuh, Iya, bahwa tetap berlaku. Mereka yang masih belum mati bersama Kristus ya mereka masih berada di bawah kuasa hukum Taurat. Lah, orang Kristen ini sudah mati, dikuburkan bersama Kristus dan sudah bangkit bersama Kristus menjadi manusia baru. Berikutnya tunduk pada hukum roh, bukan hukum Taurat lagi. Hidup di dalam roh, hidup baru di dalam hukum roh, berjalan di dalam hukum roh. Lah itu dijelaskan di pasal ke-8-nya itu, Pak. iya. Itu Hukum, prinsipnya, Pak. ya. Jadi memang yang sering disalahpahami orang-orang yang menyerang Paulus atau yang memfitnah Paulus ini adalah mereka tidak memahami bahwa hukum roh atau hukum kasih ya, disebut juga hukum kasih ya. Iya, Hukum dan hukum roh hukum perjanjian baru, hukum ya, kasih, hukum, iya, betul. sebuah perjanjian baru ini nilainya, nilai esensi dari hukumnya itu sama sekali tidak merusak hukum yang lama, tapi justru memperkuat ya. Jadi Iya, seperti contohnya Pak ya, kalau di hukum Taurat Yesus bilang, di hukum Taurat yang disampaikan oleh Musa dikatakan jangan membunuh. Bukan berarti kemudian hukum Taurat tidak berlaku, Yesus bilang, oh sekarang boleh membunuh. Bukan begitu. Tetapi justru dipertegas oleh Yesus.
Kalau dulu dikatakan jangan membunuh, tapi aku berkata kepadamu, barang siapa membenci sesamanya, sudah sama dengan membunuh. Jadi ini lebih luhur sebenarnya. Jadi ketika contoh yang lain, di hukum Taurat Musa, 10 perintah dikatakan jangan berzinah. Berzinah itu kan pemikiran banyak orang adalah ketika seorang laki-laki tidur dengan perempuan yang bukan muhrimnya, begitu dianggap berzina. Tetapi Yesus malah mempertajam atau memperkuat bahwa yang dianggap berzina itu bukan ketika kamu sudah tidur dengan orang yang bukan pasanganmu, tapi kamu mengingini saja. Kamu melihat perempuan dan menginginkannya, sudah berzina. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nilai keluhurannya ini, hukum kasih ini lebih luhur gitu loh, lebih hebat daripada hukum Taurat. Artinya sama sekali tidak menggugurkan hukum Taurat, malah justru memperteguh, memperkuat ya. Betul begitu ya, Pak Durno? Iya, karena kodrat manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi kodrat dosanya itu ada dan menguasai semua manusia. Dia tidak berdaya gitu. Jadi kayak nafsu pembunuhannya itu yang justru yang dituruti, tidak berkuasa untuk melawan. Nah, kalau itu orang itu sudah mati bersama Kristus, dia tidak lagi tunduk di bawah kuasa dosa itu, Pak, yang diperkuat oleh hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu baik, kata Paulus. Hanya saja hukum Taurat itu tidak bisa memerdekakan satu orang dari Iya, dosa, kuasa dosa. Tentunya hukum Taurat saja, jadi agama apapun yang mengajarkan harus begini, harus begitu, itu sama saja sebetulnya memperberat umat manusia untuk karena nggak bisa apa dosa itu dilawan dengan hukum-hukum yang tertulis, hukum-hukum yang terdiri dari tulisan-tulisan iya, mati itu nggak bisa. iya. Itu Betul, betul, Pak. bedanya, Pak. Iya, Sebagai ilustrasi gini, Pak. Jadi sebenarnya ajaran Yesus ini adalah ajaran hukum roh atau hukum kasih. Ini untuk mengembalikan kesadaran manusia. Artinya begini, saya kasih ilustrasi kalau ada anak SD atau anak kecil, bahkan orang dewasa sampai sekarang ya. Kita dari kecil, dari TK sudah diajari, jangan buang sampah sembarangan. Ya. Tapi hari ini di Indonesia khususnya ya, masih banyak orang dari anak-anak sampai orang tua pun masih sering buang sampah di sungai ya, buang sampah sembarangan. Ya. Karena tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu bisa merusak lingkungan, bahkan merugikan diri sendiri. Nah, artinya tulisan jangan buang sampah sembarangan, jangan begini, jangan begitu, itu sama sekali tidak mengubah, tidak mampu mengubah manusia menjadi lebih baik. Malah, maka katanya Paulus di surat Romawi, justru oleh hukum Taurat, yang tadinya tidak tahu dosa malah menjadi tahu dosa. Nah, tetapi kalau orang yang sudah sadar, itu tidak perlu diberitahu, Pak. Jangan buang sampah sembarangan, tidak perlu. Orang yang sudah sadar tidak perlu diberitahu, kamu jangan buang sampah sembarangan, sudah tidak butuh. Orang-orang yang sudah memiliki kesadaran spiritual yang sudah matang, tidak perlu lagi dibilangi, jangan korupsi, jangan mencuri, jangan membunuh, tidak perlu. Karena otomatis, Pak, orang yang sudah hidup dipimpin Roh Kudus, ya hukum roh ini, orang yang sudah dipimpin Roh Kudus, mendapat hati dan pikiran yang baru, otomatis tidak akan membunuh, tidak akan mencuri, tidak akan apalagi melakukan larangan-larangan yang ada di 10 perintah Allah itu. Maka kalau dalam teks bahasa Inggris terjemahan tertentu ya, itu sebenarnya 10 perintah Allah kan bukan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini ya. Tapi dikatakan shall not ya, tidak akan. Kamu tidak akan membunuh. Kamu tidak akan mencuri. Kamu tidak akan berdusta. Nah, jadi ini berbeda. Ya, ada orang yang
tidak mencuri karena takut melanggar, tapi ada juga orang yang tidak mencuri karena kesadaran. Nah, ternyata jika hukum itu hanya tulisan-tulisan, jangan gini, jangan gitu, harus gini, harus gitu, tapi tanpa kesadaran, maka itu memang betul seperti Pak Durno tadi bilang, tidak akan mengubah. Tetapi kalau kesadarannya yang sudah berubah, otomatis tidak akan melakukan dengan sendirinya. Tidak perlu dibilangi, jangan membunuh ya, jangan korupsi, jangan bersaksi dusta, tidak perlu. Tapi otomatis tidak akan melakukan itu. Nah, orang-orang yang sudah ditebus oleh kuasa Yesus, yang sudah menjadi Kristen yang benar-benar ya. Nah, itu cara berpikir, hati, pikiran, dan hatinya menjadi hati dan pikiran yang baru, Pak. Sehingga otomatis tidak akan melakukan itu. Nah, ini yang disebut sebagai hukum kasih, kasih karunia. Jadi tidak akan, bukan tidak boleh lagi, tapi tidak akan. Nah, ini yang banyak orang nggak paham. Tapi gini, Pak, ada satu ayat yang harus kita sampaikan juga, mumpung saya masih ingat, Pak, nanti keburu-keburu lupa ya. Iya. Jadi teman-teman kalau membaca, khususnya yang non-Kristen, ya, apalagi yang sudah terlanjur berpikir negatif tentang Paulus, ya, ketika Anda membaca tulisan-tulisan Paulus, itu jangan lupa peringatan yang disampaikan oleh temannya Paulus sendiri, yaitu Petrus. Ya. Itu tertulis di dalam surat 2 Petrus, pasal 3, ayat 15 sampai 16. Ya. Sekali lagi saya ulangi, di 2 Petrus 3, ayat 15 sampai 16. Saya bacakan demikian. Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Dalam surat, ya bla 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 bla, dalam surat-suratnya itu, ya ayat 16, ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, jadi di sini Petrus ini di zaman abad-abad awal saja ya, Petrus temannya Paulus sudah memberitahu, Mas bro, Mbak Sis, kalau membaca tulisannya Paulus tuh hati-hati loh. Ya, karena ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan imannya nggak teguh malah memutarbalikkan. Nah, itu terjadi, Pak Durno ya. Jadi sama seperti teman-teman yang non-Kristen yang suka menyerang Paulus dan memfitnah menuduh Paulus itu katanya mengajarkan Trinitas lah, Paulus katanya merusak ajaran Yesus, ajarannya Paulus beda dengan ajaran Yesus. Itu semua terjadi gara-gara mereka seperti yang disampaikan oleh Petrus ini. Mereka memutarbalikkan, tidak paham tulisan Paulus tapi memutarbalikkan. Itu Pak, silakan dilanjutkan Pak Durno. Iya, jadi fokus kita bukan di Trinitas tapi di masalah hukum Taurat, hukum roh. Nah, bedanya Pak, walaupun itu sama-sama ya mendapat kesadaran baru, tapi yang membedakan dengan orang-orang non-Kristen adalah yang dimaksud berjalan di dalam roh itu adalah kesatuan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini hanya bisa diberi oleh Allah kalau orang itu percaya dulu pada karya penebusan Kristus. Jadi bedanya dengan yang masalah kesadaran itu ya atau kebatinan itu bahwa roh yaitu batin daripada manusia baru itu dilahirbarukan oleh Roh Kudus dan dimateraikan. Jadi dia menjadi satu dengan Roh Allah. Kemudian dia hidup menurut pimpinan Roh Allah itu. Iya, jadi iya. Kalau kecenderungan untuk berdosa itu tetap ada di dalam orang itu. Hanya saja kali ini dia tidak tunduk
pada dosa itu, tapi dia tunduk pada pimpinan roh yang satu dengan Roh Kudus itu. Itu, Pak. Jadi terjadi peperangan gitu antara kedagingannya, manusia lamanya, dan manusia barunya, yaitu manusia yang telah dilahirbarukan dan disatukan, kemudian dipimpin oleh Roh Kudus. Bedanya di sana. Iya, 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 iya. Oke. Ada kepercayaan yang juga menitik beratkan pada masalah kesadaran, tapi bedanya ini di sini bahwa kalau kepercayaan itu tanpa Roh Kudus, tapi kalau orang Kristen itu dengan Roh Kudus, kesadaran yang berhubungannya dengan Roh Kudus. Itu yang Ya. perlu digarisbawahi gitu, bahwa oh ya nanti seolah-olah orang itu bisa hidup seolah-olah secara asketis gitu, tapi dilihat dulu apakah dia itu di dalam pimpinan Roh Kudus atau rohnya sendiri gitu. Ada memang manusia ada kekuatan batin itu ada, tapi tidak akan mampu membebaskan dari kuasa dosa itu dan tidak mampu menghapus dosa itu. Yang hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematian dan kuasa kebangkitannya. Iya, dan memang ini begini, Pak. Jadi pemahaman tentang ini ada hubungannya dengan penebusan atau penyelamatan atau pembebasan yang dilakukan oleh Yesus dengan kematiannya itu ya. Ya. Ini kan memang hal yang tidak gampang dipahami bagi orang-orang yang belum menyadari bahwa dirinya betul-betul berdosa gitu loh. Karena ini ada hubungan juga dengan dosa waris ya, Pak ya. Dosa waris. Iya. Jadi jelas-jelas kan kodrat kita ini dari kecil ya sudah ada kecenderungan berdosa. Nah, bapak ibu kita juga gitu, kakek nenek kita juga gitu, buyut-buyut kita juga gitu. Nah, cuman banyak orang yang belum mau mengakui ini, Pak. Jadi mereka tidak mau mengakui ajaran adanya dosa waris ya. Iya, iya. Ini sulit memang untuk diajak ngomong karena mereka merasa bisa bersih, bisa suci, bisa selamat dengan usahanya sendiri gitu ya. Dengan perbuatan baik. Padahal kan tidak bisa faktanya. Wong baik, bagaimana kita bisa berbuat baik? Sedangkan baik menurut versinya manusia itu ternyata kalau di kitab katakan kesalehan manusia itu gombal amoh, kain larah. Jadi yang kita anggap baik, suci, kudus, ternyata di hadapan Allah itu gombal mukio. Jadi bagaimana kita bisa bilang saya bisa melakukan hal baik? Lah wong sedangkan baiknya saja kita tidak paham. Jika tanpa tuntunan Roh Kudus gitu loh. Yang kita anggap baik, yang kita anggap benar ternyata salah. Nah, tetapi kalau orang memang belum menyadari hal ini ya sulit sekali, masih merasa bahwa dirinya. Maka ada doktrin begini, semua bayi itu kan suci, tidak berdosa, tidak menanggung dosa, tidak meneruskan dosa dari leluhurnya. Nah, padahal jelas-jelas DNA itu kan nggak putus. Nah, jadi bagaimana kalau menurut Pak Dono? Kalau saya bilang ini perlu memang harus diluruskan dari konsep awalnya. Ya, dan diakui dulu bahwa akibat dari dosa yang dilakukan oleh leluhur kita itu mengalami akibatnya, Pak. Betul. Ini fakta. Iya, iya. Ya gimana Pak? Lanjut. Ya, ini fakta. Ya, jadi warisan dari dosa itu nyata. Buktinya ya, saya kasih contoh. Gini, ada anak kecil ya, anak kecil umur 2 atau 3 tahun. Itu enggak ada yang ngajarin sama orang tuanya, enggak diajarin bohong, enggak diajarin licik ya. Tapi anak-anak kecil itu sudah ada kecenderungan hatinya tiba-tiba dia bisa berbohong, bisa melakukan hal-hal yang enggak benar. Itu bukti bahwa ada benih dosa di dalam dirinya.
yang bukan diajarkan oleh orang tuanya, bukan, tapi dia mewarisi kecenderungan sifat-sifat dosa. Nah, begitupun kalau kita lihat ada kelahiran-kelahiran, misalkan ada anak yang disebut lahir dari orang hasil diperkosa, ya, anak lahir dari hasil pemerkosaan. Itu kan jelas-jelas nyata, toh, Pak. Anak itu lahir dari bukan atas kehendak luhur dari sang pencipta, ya, tetapi dia lahir akibat dari kebejatan bapaknya, kan begitu. Ini kan nyata. Kemudian ada anak yang cacat mental, ya, idiot, debil, embisil, ya. Itu semua juga bukti nyata bahwa di dunia ini banyak sekali bayi-bayi yang lahir sebagai akibat dari dosa orang tuanya. Nah, begitupun sebenarnya dengan kita, ya. Orang tua kita, bapak ibu saya kan juga bukan orang suci. Nah, otomatis lahirnya saya pun dari benih dosa. Nah, bapak ibu saya ke kakek nenek juga begitu. Kakek nenek ke buyut-buyut juga begitu juga. Terus menerus. Nah, makanya Yesus datang bukan dari keturunan manusia. Bukan dari keturunan hasil sperma dengan ovum dari orang tua, dari manusia. Bukan. Dan itu sudah dijanjikan di dalam kitab Kejadian itu, ya. Bahwa dari keturunan perempuan itu, dari benih perempuan, tapi bukan dari benih laki-laki. Nah, jadi ini artinya gini, bagaimana kita bisa disembuhkan dari akibat dosa atau penyakit, ya? Kalau saya tidak mengakui diri saya sakit, saya tidak sadar saya ini sakit, saya ini berdosa, maka tidak mungkin saya bisa disembuhkan, begitu, Pak. Lah wong ngaku sakit aja belum mau kok, apalagi disembuhkan. Pak Durno bisa menangkap yang saya maksud, ya? Ya, ya, tentang dosa waris boleh Pak Frans bacakan Ibrani 7 ayat yang ke-10. Pasal 7 ayat yang ke-10. Oke, saya bacain, ya, teman. Surat Ibrani. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya. Nah, Ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. iya. Jadi pasal 71 sampai 10 itu mencatat tentang peristiwa penyerahan perpuluhan. Jadi perbuatan Abraham menyerahkan perpuluhan kepada Melkisedek, kan. Iya. Lah, tentang Lewi itu dituliskan bahwa Lewi pun ikut diperhitungkan bersama-sama Abraham menyerahkan perpuluhan, Pak. Jadi perbuatannya Abraham itu termasuk juga perbuatannya Lewi. Karena apa? Karena Lewi masih dituliskan berada di dalam tubuh bapak leluhurnya, yaitu Abraham. Iya, iya, iya. Jadi Iya. Jadi ada dosa waris itu bukan saja akibat dosa yang terekam di DNA yang seperti, tapi juga semua manusia saat itu berada di dalam Adam. Jadi semua umat manusia ini ikut sama-sama berbuat dosa bersama-sama Adam. Jadi itu sudah nggak bisa lari dari sana, Pak. Iya. Diakui atau tidak, kita semua yang adalah keturunan Adam, itu saat Adam berbuat dosa, kita ada di dalam Adam, kita sama-sama berbuat dosa dengan Adam. Jadi semua manusia, kata Rasul Paulus, sudah berbuat dosa, itu dalam bentuk past participle, jadi suatu perbuatan yang sudah terjadi. Walaupun manusia itu belum lahir, kalau dia lahir, dia sudah berbuat dosa. Jadi Iya, semua umat manusia tidak bisa lari dari dosa yang diwariskan oleh Adam. Karena semua manusia ikut dalam perbuatan Adam. Oleh karena manusia adalah keturunan Adam. Nah, oleh karena itu ajaran kalau manusia Yesus Kristus
itu dari keturunan Adam, itu sama saja mengatakan bahwa Yesus Kristus ikut berbuat dosa. Buyar semua Pak, karya keselamatan di dalam Kristus. Itu ajaran ngawur sekali. Iya, 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 iya. Dalam arti kata secara biologis ya, entah itu dari sperma atau dari telur, intinya kalau Yesus itu, manusia Yesus Kristus itu berasal dari keturunan Adam secara biologis, gugur Pak karya keselamatannya karena dia juga ikut berbuat dosa. Bukan saja apa kodratnya itu sama seperti manusia berdosa, bukan masalah kodrat sekarang. Sekarang masalah dia ikut berbuat. Iya, jadi gini Pak, betul-betul. Tadi bagus yang disampaikan Pak Dono. Jadi memang pemahamannya harus begini. Semua manusia itu kan keturunan Adam. Konteksnya kan kuncinya kan di situ dulu. Ya, Jadi, jadi dari satu, ya kalau unsur kimia itu semua segala sesuatu di dunia ini kan dari unsur H, hidrogen. Nah, kemudian segala benda ini perwujudannya turunan dari H, dari hidrogen tadi. Nah, otomatis dia termasuk tidak bisa lepas dari H itu. Itu betul ilustrasi. Bang. Jadi, Bukan saja karakteristiknya, ya tuh, termasuk perbuatannya. Jadi apa yang diperbuat oleh manusia yang bergen H itu, ya anak cucunya semua ikut berbuat. iya betul sekali. Nggak bisa anda loh, Wong, karena turunannya kan. Kita turunan Ya, kakek nenek kita, mbah-mbahnya, terus sampai ke Adam. Loh, berarti ini satu garis. Nah, ini memang ini kalau ya karya. masalah kata keturunan ya itu sering juga dijadikan masalah itu. Memang betul kata-katanya sama yaitu sperma atau spermatos. Tapi di Galatia 3 orang beriman, orang Kristen walaupun non Yahudi, non Israel tetap diperhitungkan sebagai keturunan Abraham. Nah, kata keturunan di sana juga sama gitu. Jadi kata keturunan ini tidak harus secara biologis, Pak. Itu yang perlu ditekankan. Ya tuh, bahwa kalau dimaksud Yesus keturunan Ibrahim, kemudian dalam Lukas 3 dituliskan dia keturunan Adam, itu adalah menurut anggapan manusia. Jadi bukan secara biologis, bukan secara harafiah, bukan secara genetis gitu. Tapi ya secara seperti tadi bahwa semua orang beriman, semua orang percaya, semua orang Kristus walaupun bukan Yahudi adalah keturunan Abraham lah. Kata-kata keturunan ini yang perlu diperhatikan. Sama-sama sperma tosnya, tapi artinya sudah lain. Kita kan bukan, Pak Frans dengan saya ini kan keturunan Asia, enggak mungkin keturunan dari Ibrahim kan. Ya, Tapi Alkitab menuliskan dengan kata yang sama bahwa kita semua ini keturunan Abraham, mendapat bagian dari janji Allah kepada Abraham. iya, 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 Boleh iya. dicek itu di Galatia 3 yang mengatakan bahwa kita ini orang-orang percaya ini ya keturunan Abraham. 29, ayat 29 tuh, Pak. Iya, iya, iya. Langsung loncat ke sana aja kita. Iya, langsung loncat aja, Pak. Ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, itu. Jadi kata keturunan di sana itu persis sama yang dikatakan oh secara harfiah bahwa contohnya kalau Iska itu keturunan ya tuh. Ya kata yang dipakai itu sama, sperma atau spermatos. Jadi itu yang dituduhkan kalau oh ini Yesus itu keturunan Adam, keturunan Daud secara biologis. Berarti dia itu manusia bukan ilahi. Padahal praeksistensinya Pak Fran dengan saya kan sepaham bahwa ada. Walaupun ya logos itu menurut Pak Fran ciptaan pertama, kalau menurut saya adalah bagian daripada Allah, itu masalah lain kan. Cuma masalah kemanusiaannya itu. Kalau dituduhkan bahwa Yesus ini benar-benar keturunan dari Adam secara biologis, ya
kata keturunan sendiri itu kalau yang di Galatia 29 tuh tidak Ya. mengatakan demikian. Kalau Yesus keturunan secara biologis seperti yang dituduhkan atau yang seperti diajarkan oleh sebagian gereja bahwa manusia Yesus itu juga ciptaan, diambil dari tubuhnya Maria, dia apa juga keturunan Adam, berarti Yesus berbuat dosa gitu. Ikut dalam perbuatan Adam. Iya, sebenarnya kan kalau di narasi sebelum kelahiran Yesus itu kan jelas ya. Kalau bahasanya narasinya istilahnya kan Roh Kudus menitipkan, menitipkan apa ya? Iya, Menitipkan dikandung oleh Roh Kudus. oleh Roh Kudus. Jadi menitipkan. Dan kalau teman-teman yang non Kristen dan di Al-Quran pun kan juga jelas. Di Al-Quran dikatakan sama sekali bukan hasil hubungan antara manusia ya, tetapi betul-betul Roh Kudus. Jadi Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan dari hasil telurnya dia. Kalau sperma kan tidak ada, tapi hasil telurnya dia bukan. Tapi betul-betul memang sesuatu yang baru. Iya, Iya. sesuatu yang ilahi, Pak, supranatural. Iya, Jadi kita natural. juga Tidak ada nggak hubungan nggak dengan mungkin bisa menjelaskan atau membayangkan bagaimana praeksistensi Yesus yang ilahi itu dijadikan manusia sesuai Yohanes 1:18 menjadi. Jadi bukan dalam arti kata dia itu cuma berdiam di dalam kedagingan manusia yang dinamakan Yesus, tapi dia betul-betul menjadi daging, datang sebagai manusia. Ini iya. yang baru terjadi polemik ini Pak, antara Romo Deso dengan beberapa teolog non-Katolik, yaitu bahwa kalau Romo Deso pendapatnya bahwa yang disalibkan itu Tuhan, artinya Tuhan ya, artinya ilahi itu Pak. Tapi sebagian besar lainnya ngomong bahwa itu bukan Tuhan tapi manusia Yesus yang diambil. Berarti dia itu makhluk, bahkan secara eksplisit disebutkan itu juga makhluk. Lah kalau menurut saya orang yang berpendapatan demikian itu semi Arian, jadi nggak boleh menuduh yang Arian berpendapat bahwa Yesus ciptaan itu sesat atau bidat. Orang dia sendiri juga mengatakan Yesus ciptaan kok. Ya harus adil dong. Iya. Nggak Juga, boleh membidat-bidatkan yang berbeda gitu loh. jadi kan memang tadi kalau Pak Druno ngasih contoh kata keturunan ya, kita meskipun ditulisnya sama-sama keturunan, tapi kan maksudnya bisa berbeda. Nah, begitupun sebenarnya dengan istilah ciptaan ya. Ini kita Iya, bisa jadi pembahasan khusus ya. Kalau kita bilang ciptaan. Ciptaan itu kalau dari saya Pak, pemahaman saya. Ciptaan itu tidak bisa terpisah dari penciptanya loh Pak. Jadi ciptaan itu kan adanya pertama di logos, di ide, di gagasan ya. Kayak misalkan saya mau nulis buku, saya mau bikin buku. Itu sebelum terjadi sudah ada di pikiran saya. Orang sebelum bikin gadget, sebelum bikin pesawat terbang, sebelum bikin artificial intelligence dan sebagainya ya, itu kan sudah ada idenya dulu. iya. Meskipun diwujudkan kemudian satu persatu menjadi materi, menjadi fisik. Tapi artinya yang ingin saya tekankan begini. Sebenarnya kalau kita memahami entitas atau esensinya itu tidak terlalu bermasalah. Mau disebut Yesus itu ciptaan, itu harusnya tidak masalah. Karena tidak terpisah dari penciptanya. Di Alkitab kan jelas. 1 Korintus 8 ayat 6 itu ya. Segala bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang Hmm. daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi kalau menurut Pak Frans, pandangannya manusia Yesus ini ciptaan baru kan, ex nihilo kan. Iya, iya. Nah, Adam yang kalau kedua, bahkan iya, yang pas, kalau Adam yang ini kedua. pendapat yang di tengah, Pak. Jadi Yesus itu betul sama makhluk manusianya ya, tapi dia tidak.
berasal dari Adam. Kalau pendapat yang pertama tadi itu eksplisit mengatakan Yesus makhluk dari keturunan Adam. Ini yang fatal, Pak. Iya, itu Iya jelas kan? enggak. Berarti dia tidak bisa disebut Adam kedua. Kalau dari keturunan Adam, dia sudah bukan Adam kedua. Iya, itu Kalau disebut, istilah teologis ya. Ya, itu disebut Adam kedua, ini kan Adam pertama sudah gagal. Ya, sudah gagal. Iya. namanya berdosa. Maka diciptakanlah lagi manusia Ya, seperti Adam, tetapi Adam yang sebelum jatuh dosa, kan kira-kira begitu. iya, kondisi. Jadi betul-betul ex nihilo ya. Jadi Iya, dari tiada diwujudkan menjadi ada itu pandangan kedua. Yang pandangan ketiga, sedangkan pandangan ketiganya kelihatannya pandangan full monofisit. Jadinya Yesus itu memang adalah logos yang menjadi secara zati itu dia menjadi. Jadi ada tiga pandangan di sini. Ya, yang dua ini masih aman lah, katakanlah tidak sampai menyangkut Yesus ini keturunan biologisnya Adam. Tapi pandangan yang pertama ini yang bahaya gitu. Orang-orang Yahudi Mesianik yang orang-orang Yahudi yang percaya pada Yesus adalah Mesias, itu juga kalau mereka mendengar bahwa manusia Yesus dikorbankan tuh ya nggak bisa terima. Oleh karena menurut mereka ya orang-orang Yahudi ini beberapa saya kenal ya. Sedangkan ya Antius Epiphanes mengorbankan babi di bait Allah itu sudah najis. Ini manusia yang dikorbankan gitu. Ini kenajisan di atas kenajisan ini. Untuk pandangan Yahudi Mesianik ya. iya, iya, iya. Gitu. Kalau saya selama tidak mengkaitkan Yesus secara biologis dengan Adam, ya itu nggak apa-apa. Yang jadi masalah juga mengatakan Yesus berasal dari bukan dari sperma tapi dari tubuh Maria ya dari selnya Maria ya. Sama saja. Iya, dari Adam juga. Iya, itu dia. Iya, Itu iya. yang soal dosa warisan itu bahwa ada tiga pendapat tentang manusia Yesus. Kalau kedua pertama itu yaitu yang dari Adam itu yang saya tidak bisa terima juga. Kalau yang pandangan kedua, ketiga itu selama tidak mengkaitkan, ya tentu ada masalah lainnya ya. Cuma selama dia tidak mengkaitkan pada Adam, ya nggak masalah, Pak. Yang penting bahwa betul-betul manusia Yesus yang dikorbankan itu tidak berbuat dosa, ya kan? Iya, iya. Dia tidak ada DNA, tidak ada benih dosanya. Sama sekali. Tapi memang gini, Pak, juga yang harus dipahami ya. Orang-orang tuh harus kadang kalau tidak direnungkan tuh orang nggak nangkep. Gini, akibat dosa, efek dari dosa itu begitu betul-betul mengerikan. Efek Sangat atau mengerikan, ya. Iya, efek sangat atau mengerikan. sangat mengerikan dan sangat serius begitu loh. Nah, jadi maksud saya, kalau orang belum bisa memahami dan menyadari hal itu diajak ngomong soal penebusan yang dilakukan oleh Yesus itu tidak bakal nyambung, Pak. Iya, Tidak nangkep, Pak. iya bahkan bahkan cenderung menghujat. Iya, kenapa kok harus kenapa kok harus ada Yesus harus jadi juru selamat, harus menebus. Mereka nggak logikanya tuh nggak nyampe, kira-kira begitu, nggak nyampe. Iya, karena ini paradoks Pak, bahwa kalau pandangan umum non non Alkitabiah itu orang minta ampun Allah tuh maha pengampun ya harus diampuni gitu. Kalau Iya, pandangannya Kristen paradoksnya sini kamu harus dihukum dulu baru beroleh dihapus dosanya gitu. Setelah dihukum kan baru dosanya itu hapus Pak lunas baru memperoleh pengampunan di sini paradoks gitu.
Lah ini hukumannya maut. Dan dihukum maut ya sudah, diampuni gimana orang dia sudah mengalami kematian ya nggak bisa bangkit lagi. Iya, makanya Mati di dalam dosa. ini sebenarnya hal yang sangat apa ya? Bukan hanya logika mainnya, Pak, tapi harus ada kesadaran. Yang tadi saya bilang akibat dari dosa itu betul-betul membuat orang tidak merusak kesadaran manusia gitu. Bukan hanya kesadaran Betul, mental betul. kuat, Ya, ya. tapi fisiknya pun cara merespon. Jadi cara istilahnya gini, sebelum Adam dan Hawa jatuh dosa, ya, dia melihat segala sesuatu itu baik. Ya. Cara berpikirnya benar, cara telinga mendengar benar, ya. Cara merespon segala kejadian itu benar semua. Nah, tapi begitu jatuh dosa, sama seperti kebanyakan manusia sekarang kan, banyak mendengar berita langsung pikirannya negatif. Ya. Seujon, pikirannya Hmm, selalu kecenderungannya negatif. Mata betul. tapi kejadian apapun direspon oleh otak negatif. Telinga juga mendengar sesuatu cenderung pikiran merespon negatif. Nah, ini kadang orang nggak sadar. Banyak orang-orang yang masih belum sadar bahwa parah gitu loh. Cara bekerja otak kita, mental kita, hati kita ini sudah rusak. Nah, ini semua akibat dari dosa itu. Nah, tetapi Pak, memang begini Pak Turno. Kalau orang belum hidup baru, belum mendapat kesadaran baru, belum mendapat hati dan pikiran yang baru, itu tidak bakal bisa sadar loh Pak. Ya kata Paulus ada selubung kan? Iya, karena disangkanya normal. Ini contoh Pak ya. Kita Betul, betul. ada rasa iri ya. Saya dulu berpikir, saya masih kecil, saya melihat teman rasa iri. Kemudian saya melihat perempuan pengen hubungan seks. Kemudian saya melihat, pokoknya hal-hal itu kita anggap itu normal, manusiawi. Ya, Kita mengejar keinginan setiap hari, manusia nggak ada habisnya keinginan, itu normal. Itu kan mindset duniawi kita begitu. Normal, manusia memang tempatnya dosa, begitu kan. Ternyata Pak, setelah kita diberi hati dan pikiran yang baru, kita baru nggak. Loh itu nggak normal loh Pak. betul. Itu sakit jiwa. Kita ini keturunan orang-orang sakit jiwa. Ketika Enggak, sakit, enggak kuasa untuk melawan kan, Pak? Kalau iya, sekarang walaupun kodrat itu masih ada, tapi kan kita sadar. diberi kuasa untuk melawan. Iya, tahu ada yang Kan, ngelawan, iya, sadar. sadar. Pertama ya sadarnya, kesadarannya kan sudah beda. Iya, berubah. Betul. Jadi itu kembali ke tema kita tadi ya. Hal-hal seperti itu sebenarnya itu jelas di surat-surat Paulus. Istilahnya begini, Pak. Eh, Surat Paulus atau tulisan-tulisan Paulus ini adalah jembatan antara perjanjian memahami hukum Taurat di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, tanpa surat-surat Paulus untuk memahami apa hubungan Taurat, aturan-aturan Taurat perjanjian lama dengan perjanjian baru itu menjadi bingung orang kalau tanpa penjelasan dari surat-surat Paulus. Betul, persis, Ya. iya. Jadi sebenarnya Paulus, maka Paulus ini kan latar belakangnya kalau kita tahu, dia adalah ahli Taurat, orang Farisi. Dia betul-betul pelaku hukum Taurat, sangat paham Taurat, tapi tadinya dia tidak menerima Yesus. Nah, setelah dipilih oleh Yesus, nah, kenapa yang dipilih Paulus? Nah, supaya bisa menjelaskan. Kalau enggak, orang enggak nangkep hubungannya antara hukum Taurat di perjanjian lama dengan perjanjian baru ini enggak ketangkep kalau tanpa penjelasan yang disampaikan oleh Paulus. Tetapi orang-orang yang tidak memahami dianggapnya menuduh atau berpikiran negatif tentang Paulus. Dianggapnya Paulus malah merusak hukum Taurat lah. Paulus mengubah hukum Taurat ya. Coba ditambahi ayat-ayat Pak yang bagaimana membuktikan bahwa Paulus tidak menentang Taurat gitu loh. Tidak pegang Alkitab ya Pak Duno. Mungkin Enggak ingat ayat. mengganggu. Cuma saya ingat pada satu ayat bahwa Paulus mengatakan apakah dia membatalkan, justru tidak, justru dia itu meneguhkan. Ya, itu Roma 3 ayat 31 itu Pak.
Bunyinya demikian. Iya. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Itu salah satunya. Iya. Bahwa orang-orang nggak memahami aja. Bahwa Iya. kuncinya itu bahwa semua hukum itu sudah tidak berlaku lagi, tidak berkuasa untuk orang yang sudah mati. Kita ini sudah mati bersama Kristus dan sudah bangkit bersama Kristus. Seyogyanya kita ini hidup di bawah hukum roh, dipimpin oleh roh, gitu, berjalan di dalam roh. Roh yang dimaksud itu adalah bersama-sama dimateraikan oleh roh, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Itu poin-poin perbedaan di sana. Itu poin yang diajarkan Paulus. Jadi dia sama sekali tidak mengajarkan bahwa ya sekarang hukum Taurat itu dibatalkan semua. Atau dengan bahasa lain gitu. Iya. Dengan apa ya, narasinya supaya gampang gimana? Gini. Jadi Paulus justru meneguhkan hukum Taurat. Artinya kalau kita melakukan hukum roh atau hukum kasih, otomatis semua tujuan dari hukum Taurat itu tercapai gitu loh. Persis. Nah, kalau kamu melakukan hukum Taurat, sudah terbukti orang berusaha mentaati hukum Taurat, nggak bisa nyampe-nyampe. Kan begitu. Tetapi, kalau dengan hukum roh, hukum kasih ini, di mana dosa, kesalahan-kesalahan kita sudah dinyatakan dan kemudian sudah diselamatkan, ya, kemanusiaan kita diselamatkan oleh pengorbanan Yesus, maka jadi bisa gitu loh. Iya, kasih yang adalah buah roh, hasil dari orang dipimpin roh, proses, ya. Bukan kata bisa sama Pak, jadi bukan sekedar oh ya kasih orang tuh welas asih, bukan begitu. Jadi kasih yang adalah hasil buah daripada berjalan di dalam roh. Iya. Jadi di apapun bagaimanapun juga tetap beda Pak, bahwa di dalam Kristus itu berbeda sekali dengan ajaran-ajaran yang tampaknya sama, tapi bedanya di sini. Salib Kristus itu yang membedakan. Jadi orang-orang yang percaya itu di hadapan Allah, dia sudah mati bersama-sama Kristus, bangkit bersama Kristus, diperbarui dalam roh, dimateraikan oleh roh menjadi satu, dan hidup di dalam Roh Kudus itu. Roh Kudus yang diberikan oleh karena iman. Jadi iman kepada Yesus Kristus. Jadi orang yang tanpa iman kepada Kristus ya rohnya bukan Roh Kudus, Pak. Iya. Kan sekarang ada beredar ajaran-ajaran yang seolah-olah mirip gitu loh. Tapi tetap saja beda. Orang itu sampai mengendalikan dirinya, sampai bertara atau gimana. Tetapi tetap saja beda, Pak. Roh yang ada di dalam kita, orang-orang percaya itu lebih besar dan beda. Tidak bisa diperoleh tanpa percaya dulu kepada Yesus Kristus. Apanya? Yaitu pengorbanannya di atas kayu salib. Itu yang membedakan. Dan itu yang sebetulnya menyatukan semua pandangan-pandangan kelompok-kelompok Kristen yang entah itu namanya. Selama dia percaya pada pengorbanan Kristus, Kristus satu-satunya juru selamat, dia mengikuti Yesus, itulah definisi Kristen. Bukan masalah Tritunggal atau apa itu. Cuma masalah yang diadakan aja. Nah, kembali Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Nah, pengikut sebagai apa? Masa lalu banyak Pak Gnostik itu Kristen aliran Gnostik itu yang tidak percaya bahwa menyangkal pengorbanan Kristus, percaya Yesus itu begini guru yang mahal tinggi apa, tapi dia menolak salib Kristus, ya itu lepas sudah definisi Kristennya sudah
lepas, berarti dia menyangkal bapak maupun anak. Iya, iya, iya. Nah, memang kemudian dalam perkembangannya juga muncul tuduhan-tuduhan bahwa penyalipan itu tidak pernah terjadi. Nah, ini. Nah, itu gnostik, Pak. Docetisme. Jadi memang Yang tertulis di Injil-Injil apokrif namanya ya. Injil-Injil yang mulai hadir abad kedua. Jadi bukan Injil-Injil abad pertama. Di kalangan yang pernah kita bahas sebelumnya, salah satunya agama Manikein. Manikein, habis itu Mandean, Elkesa itu banyak sekali, Pak, zaman itu. Dan terulang pada zaman sekarang. Terulang lagi mereka yang tidak mempercayai penyaliban daripada Yesus Kristus. Itu sangat fatal. Walaupun seolah-olah mereka percaya Yesus itu Almasih, Yesus. Nah, kejuru selamatannya dari mana? Orang iya. titik yang penting itu salib. Nah, puncaknya kan di situ. Jadi puncak dari eh, Betul, Pak. Injil. Injil itu kan kabar baik mulai dari kedatangan Yesus, karya-karya Yesus, ya dia mengajarkan ajaran-ajarannya, sampai kemudian puncaknya kan jantungnya Injil itu kan ketika Yesus mati itu. Mati Kematian dan Yesus, ya, bangkit, ya. kematian Yesus disalib dan kemudian bangkit. Nah, nanti mungkin kita harus bikin tema khusus, Pak, tentang makna dari kematian Yesus ya. Kalau yang saya pahami mungkin atau berbeda dengan yang saya pahami Pak Durno. Mungkin kita harus bikin tema. Iya, Bahwa itu iya, memang insya Allah. orang akan bisa mempercayai kematian Yesus sebagai karya agung kalau memahami maknanya, Pak. Kalau tidak memahami Betul. maknanya, bagi mereka juru selamat kok mati kan? Sering banyak orang bilang, lo katanya juru selamat, tapi kok mati? Nah, ini Iya, kan cara pikir sebenarnya sudah cara pikir yang sangat-sangat apa ya, sangat duniawi, sangat materialisme. Jadi selamat itu diartikan sebagai tidak mati, begitu kan? Selamat iya, menang, selalu juara, gitu. Itu kan sangat berbeda dengan pesan-pesan yang tertulis dalam kitab suci ya, bahwa keselamatan itu kan selamat sifatnya rohani, sama sekali bukan sifat fisik. betul, Pak. Iya. Ya, nanti kesempatan berikutnya kalau Tuhan izinkan ya kita bahas khusus makna kematian Yesus Kristus. Iya, iya. Jadi intinya apa, Dan Pak? satu-satunya sumber ya Alkitab, Pak. Iya, untuk memahami kematian Yesus yang jelas ya hanya dokumennya ya hanya Alkitab, karena memang itu yang paling lengkap ya. Jadi cerita sebelumnya ya mulai dari kejadian ya, bagaimana Yesus Ya, kedatangannya dijanjikan, kelahirannya dari anak darah ya. Kemudian apa tujuannya? Jadi sangkan paraning dumadinya Yesus. Jadi Yesus itu tujuan hadirnya untuk apa, mengajar untuk apa, mati untuk apa, bangkit lagi untuk itu kan harus jelas semua, Pak. iya, Nah, itu hanya ada penjelasannya hanya ada di Alkitab. Ya, dikatakan kematiannya mengalahkan iblis. Nah, ini kadang orang bingung. Loh, matinya Yesus mati kok bisa mengalahkan iblis? Nah, ini kan perlu penjelasan. Dan orang mikir kalau wah, menang itu kan iya, enggak mati. Tetapi justru Alkitab mengatakan oleh kematiannya dia mengalahkan kuasa iblis. Nah, ini ada hubungan dengan dunia hukum sebenarnya. Apa istilahnya itu? Uh, jadi kalau saya kasih ilustrasi ya, kematiannya Joshua, nah ini kebetulan namanya sama ya, Joshua, siapa yang ditembak sama Ferdi Sambo itu. Joshua itu kan iya, artinya Yesus juga ya. Kematiannya iya, Joshua membongkar kedoknya Ferdi Sambo. Nah, sebenarnya kematian Yesus itu membongkar kedok iblis. Nah, tapi kita bahas di topik yang lain nanti itu. iya. Dan ini inti, Pak, daripada ajaran kekristenan ya ini. Karya Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, makanya Maknanya. yang banyak diserang oleh non-Kristen yang benci dengan Bible, benci dengan Yesus kan ya itu.
Mereka berusaha membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mati disalib, Yesus tidak pernah mati dan tidak Iya, sakit. Nah, itu betul-betul ingin diserang karena kekuatannya, ya, kekuatan daripada kabar baik atau evangelion atau Injil itu ya di situ. betul. Ketika kita betul-betul merasa bebas, merdeka, selamat, kita dapat rasanya kita menjalani hidupnya benar-benar yakin. Kuncinya ya di situ. Nggak takut mati jadinya, Pak. Iya, Nggak apa-apa mati. Karena mati secara mati yang sebenar-benar sebenarnya nggak ada. Ketika kita betul-betul sudah bersama-sama dengan kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus ini. Oke, untuk kesimpulan Pak dari aku bukan kesimpulan apa namanya istilahnya rangkuman dari tuduhan orang-orang tentang bahwa Paulus merusak ajaran Taurat tadi. Coba Pak. iya, silakan Pak Fran yang menutup, menyimpulkan. Pak Fran kan. Ya. Kesimpulannya itu tadi saya bacain lagi ya ayatnya bahwa kalau kita membaca tulisan-tulisan Paulus dengan teliti ya tanpa pikiran negatif ya. Jadi dengan hati yang jujur, hati yang tulus, pikiran jernih, dan hati yang tidak negatif, hati yang positif ya. Tentunya tidak akan berpikir bahwa Paulus adalah rasul palsu ya. Tapi kalau kita sudah berpikir negatif ya teman-teman, kita berpikir jahat, mau dijelasin apapun tentang ajaran Paulus, tetap akan menuduh pokoknya Paulus rasul palsu. Itu yang sering terjadi Pak di Ya. dalam Sudah dunia. ada sudonnya, sudah sentimen. Sama contoh ilustrasi ya, saya kasih contoh ini hanya sekedar analogi ya teman-teman, terutama yang di luar Kristen ya. Biasanya kan ada oknum, saya katakan oknum-oknum yang ngaku ustadz ya, seperti Kainama dan konco-konconya itu. Ya. Ketika gini, saya kasih ilustrasi gini. Sama halnya orang yang sudah seujon terhadap Nabi Muhammad. Sudah berpikir pokok Nabi Muhammad jahat, Nabi Muhammad teroris, bla 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 dan sebagainya. Mau dijelasin seperti apapun, ditunjukin ayat-ayat di Al-Quran misalkan, bahwa Nabi Muhammad begitu memuliakan Yesus. Nabi Muhammad menyatakan Yesus sebagai Al-Masih. Al-Masih itu bahasa Arab, artinya juru selamat. Orang tetap tidak percaya. Padahal Nabi Muhammad meninggikan Isa sebagai juru selamat. Buktinya, di Al-Quran disebut Isa adalah Al-Masih. Al-Masih itu artinya kan, ke bahasa Ibraninya, Mosiah atau juru selamat. Tetapi orang sudah kadang pokoknya Muhammad beda ajarannya dengan Yesus. Jadi dijelaskan dengan ayat-ayat Al-Quran bagaimanapun tetap tidak terima. Itu dia, Pak. Iya. Nah, begitupun dengan Paulus. Jadi saya sering bilang, nasibnya Paulus ini dalam hal ini ya, seperti nasibnya Paulus yang dituduh oleh para pemfitnahnya, sama dengan nasibnya Nabi Muhammad yang dituduh oleh para pembenci Nabi Muhammad juga. Hanya beda objek, ya. Tapi kebenciannya kan sama. Persis sama. Iya. Nah, maka kalau kita hatinya tidak kotor, pikiran kita jernih, kita membaca baik Al-Quran, tidak akan berpikir bahwa Nabi Muhammad seperti yang hal-hal negatif yang diberitakan. Begitupun ketika kita membaca tulisan-tulisan Paulus. Tapi kalau sudah seujon, pokoknya Paulus ini penyesat, akhirnya dicari-cari. Contoh surat-surat Paulus seperti Paulus bilang, ada mana? Ada salah satu beberapa ayat yang ketika Paulus bilang, oleh dustaku kemuliaan Allah semakin dinyatakan. Maka kemudian dia bilang, lu ini pengakuan Paulus berdusta. Itu kan konyol ya, ayat-ayat yang seperti itu bisa diartikan begitu. Nggak ngerti sastra, Pak. Iya, nggak ngerti sastra, nggak ngerti gaya bahasanya Paulus. Oke Pak Yono, mungkin kata-kata terakhir silakan. Iya itu. Harapan saya ya, selain kesalahpahaman Paulus kepada Paulus juga teman-teman Kristen juga janganlah mengulangi kebencian pada Nabi Muhammad. Beliau itu junjungannya umat Muslim, saudara-saudara kita juga sebangsa ini.
Gitu. Kalau saya lihat ngikuti di dunia apologet itu kan luar biasa sekali ini tuduhan-tuduhan sama kebencian-kebencian bukan saja pada Paulus, orang-orang Kristennya juga tiap hari menghujat Nabi Muhammad itu. Yang saya Iya, harapkan betul-betul lah cerminkan apa, manusia baru yang telah diberikan dianugerahkan oleh Allah Bapa melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya berhentilah menghujat. Itu kan menyakiti banyak orang. Sedangkan menyakiti namanya benci, menyakiti itu kan sudah di luar kasih itu, Pak. Di luar buah iya. roh itu. Tapi Pak, gini Pak, Ya. kalau menurut saya ya, ini menurut kesadaran saya, Pak, itu buah. Jadi gini Pak, dari perbuatan-perbuatan mereka yang suka baik menghujat Paulus maupun mereka yang menghujat Nabi Muhammad, ya, itu rohnya sama loh Pak. Rohnya Roh, sama. Iya. ya, roh penghujatnya itu sama, cuman beda objeknya aja. Sama seperti orang takut ya, ya kan takut apa takut takut miskin sama semua yang satunya mungkin takut apa bentuknya beda yang satu takut miskin yang satu takut suami atau takut istri itu roh ketakutannya sama hanya objeknya beda. Iya, juga lebih nemen yang Kristen. Kita maklumi kalau di luar Kristus tidak ada kuasa untuk meniadakan kebencian itu. Tapi di dalam Kristus kan ada. Nah Kenapa kok justru itu dibiarkan? Dibiarkan justru malah disirami setiap hari. Lama-lama nanti malah sifat iblisnya itu yang bertumbuh. justru itu yang saya katakan Mak mereka dengan segala hormat saya katakan mereka sebenarnya Kristen-Kristen palsu Pak buktinya itu nggak Ya, bisa kalau lagi jernih hanya dalam karena proses mereka lupa gitu loh. Lupa kan jati dirinya sebagai Kristen tuh yang sudah seharusnya bebas. Roh itu katakanlah sifat tuh masih ada, sifat kebencian, tapi kan bisa ditiadakan dengan menuruti pimpinan Roh Kudus, mengikuti, ya iya itu Pak. Tapi ini terjadi betul tiap hari. Waduh, ya Pak Pak Durno ngikuti terus ya soalnya perdebatan-perdebatan yang gila nih itu ya. istilahnya ngintip Pak. Jadi saya enggak ngikuti sepanjang hari, Ya, enggak, ya, saya ngintip lah orang-orang ya, tertentu. Ya, oh, ya tiap hari kok sama saja. sama, sama. Jadi makanya kalau orang-orang yang suka apa ya berolah batin, orang-orang spiritual tuh ngerti, oh ini sebenarnya rohnya, spiritnya sama, cuman beda objek. Spiritnya adalah spirit kebencian, spirit dendam. Kan mengada-ada semua itu, Pak. Oh iya Jadi Pak. tuduhan orang-orang yang menuduh Paulus sesuatu kan mengada-ada. Begitupun tuduhan orang-orang yang menuduh Nabi Muhammad sebagai antikris lah, ya itu kan sudah sangat mengada-ada. Antikris itu kan tidak percaya Yesus sebagai Kristus. Lah wong Muhammad jelas-jelas percaya Isa sebagai Al-Masih kok. Iya, ya selain itu ini apa hidup pribadinya yang belum tentu betul kata seperti mengawini bocah apa itu kan masih tanda tanya gitu. Ya itu kan sangat Kok debatable. ikut-ikut percaya gitu. Iya, Dan beberapa versi kan hadisnya juga beda-beda gitu. beda banyak versi, ya kan? Malah orang Kristen ini yang percaya sama hadis loh, saya lihat. Ya hadis-hadis yang banyak yang kontroversi yang aneh-aneh itu malah dianggap sebagai kebenaran untuk ya tujuannya karena untuk menyerang Nabi Muhammad, Pak. Betul. Ya kan? Ya sama saja dengan kalau Muslim yang polemikus tuh menyerang Kristus, menyerang Paulus, Pakai Injil-Injil ya palsu, Injil sama Barnabas, saja. Iya, betul. Injil Barnabas, Injil-Injil palsu tentang Yesus nikah, Yesus kawin, Yesus punya anak. Itu kan kitab-kitab itu yang dipakai juga. Iya, Oke, Pak, mungkin sekian dulu ya. iya, iya. Kita Oke, lanjut kita di sambung lain kesempatan. ya, Insya Allah. Yuk. mudah-mudahan ini TikTok saya yang ini ya terpaksa bisa live. Yang satunya sudah lenyap. Wah itu mungkin
Pak Frans kadang-kadang juga terlalu keras, Pak. Itu saya di situ ada narasinya. puluhan video itu di take down sama TikTok videonya. Dapat peringatan terus memang. Dan memang saya sudah menduga suatu saat pasti hilang karena sudah peringatannya sudah terlalu banyak. Iya, iya. Ya mudah-mudahan TikTok iya mana mas kan TikTok yang ini kan sebenarnya teman-temannya beda, circle-nya beda ya. Tapi ya enggak apa-apa lah. Lebih soft aja kan. Narasinya yang soft aja. Kadang-kadang saya dengar juga ngeri juga Pak Frank. Saya ya kalau yang live yang agak tajam ya saya di YouTube sekarang Pak. YouTube kan aman live streamingnya. Ya, tapi juga kalau ada yang lapor, masalahnya ada yang lapor Pak. Iya. Seperti Tanpa Ragi di take down ya, terus barusan ini punyanya YouTube ya. Di YouTube dia cuma di YouTube, belum masuk ke TikTok. Jadi yang di take down tuh YouTube-nya ya? YouTube-nya. Total Pak semua. Ya untungnya dia sempat merekam, jadi ada cadangan. Oh iya. Ini barusan kenapa? Hilang Pak total. YouTube-nya Tanpa Ragi. Iya, tahun lalu kalau nggak salah. Tahun lalu atau 2 tahun yang lalu total ratusan YouTube. Ya untungnya itu bahwa dia merekam beberapa yang penting-penting itu ditayangkan lagi. Iya. Tapi Tanpa Ragi itu termasuk yang menghujat Nabi Muhammad juga kan dia. Dulu. Sekarang dia arahnya ke revisionis. Jadi lebih banyak bahas sejarah. Oh iya. Dulu ya memang. Ya sekarang ada nyentil-nyentil gitu. Cuma sudah jauh. Sekarang dia itu fokus di isu-isu terkini sama yang saya lihat tuh ke revisionis. Revisionis. Oh iya. Oke deh Pak. Ya terima kasih Pak Turno. Iya terima kasih. Sama-sama Pak Frank. Ya Gusti berkati ya. Iya terima kasih banyak. Salam.